Shalom, 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 Boker Tov. Selamat memasuki hari yang baik semuanya. Saya datang kembali ke tempat Anda dimanapun Anda berada dengan kabar baik. Good news I bring to you again today. Kabar baik kembali saya bawa kepada Anda pada hari ini. Sebab kita ada di tahun yang baru. Kita sedang berpindah. Kita sedang masuk kepada apa yang Tuhan rancangkan buat kehidupan kita. Karena itu, get excited. Mari kita bersemangat dan tetap sukacita. Karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Sebab Dia telah memberikan yang terbaik kepada kita. Yaitu firman-Nya. Haleluya. Yes, Dia telah memberikan yang terbaik kepada kita. Yaitu firman-Nya. Kita perlu terus masuk memahaminya. Supaya kita betul-betul mengalami apa yang Tuhan sediakan buat kita semua. Karena itu mari sebelum kita merenungkan firman, this is a day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Mari kita hampiri Dia dan katakan, terima kasih buat hari ini Tuhan. We are grateful for today. We are so thankful for today. For you have created good days for us. So we receive the day that the Lord has made. We thank you for the word of God. Kami berterima kasih buat firman yang kau berikan kepada kami. Siap untuk memasukinya lagi. Haleluya. Amin, amin, amin. Dahsyat sekali. Tuhan telah memberikan kita hari yang luar biasa, hari yang baik. Mari kita bersukacita, mari kita menikmati apa yang Dia sudah sediakan. Sebab Dia telah memberikan yang terbaik kepada kita. Seperti saya katakan tadi, Dia telah memberikan yang terbaik kepada kita. Dia bukan hanya menyampaikan firman, tetapi Dia memberikan yang terbaik kepada kita, yaitu firman-Nya. Ketika Roh Kudus berbicara hal ini kepada saya, maka saya terus mendeklarasikan. Saya terus berkata, terima kasih Tuhan. You are not just speak your word. You're not just speak your word, but you give your word. The word has been spoken, but the word is also being given. Firman Tuhan tidak hanya diucapkan dari mulut Tuhan, tapi firman Tuhan diberikan kepada kita. So the best gift, pemberian yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita adalah perkataannya. Sebab di dalam perkataannya kita bisa melihat hari depan kita sendiri. Ya, di dalam perkataannya maka kita bisa melihat hari depan kita sendiri. Karena itu apa yang Tuhan taruh kepada saya dan saya bagi kepada Anda, khususnya mulai di tahun 2019, kita harus betul-betul perhatian kita. We have to have a full attention to the word of God. Kita harus punya perhatian yang sangat khusus kepada firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan inilah yang akan membuat perjalanan kita, hidup kita berbeda dari yang lain. Karena benar, di luar firman-Nya semuanya tidak ada kepastian. Hanya di dalam firman-Nya maka kita memperoleh kepastian dan kita akan mengalaminya. Kemarin kita sudah kupas bagaimanakah firman Tuhan itu dapat berhasil. Sebab dalam hidup kita, sementara firman Tuhan itu punya otoritas yang sangat kuat. Dan otoritas Tuhan mau ditaruh, Tuhan mau taruh otoritas itu, firman-Nya di atas mulut kita semua. Supaya once we speak the word of God, it's surely going to come to pass. Itu pasti akan tergenapi. Karena firman Tuhan bukan perkataan biasa, tapi firman Tuhan adalah perkataan yang mampu mempunyai daya cipta yang luar biasa. Jangankan firman Tuhan, perkataan Tuhan yang mempunyai daya cipta. Seringkali apa yang kita ucapkan juga, satu keinginan yang kita ucapkan itu bisa juga terjadi. Karena Tuhan betul Tuhan mau menjadikan kita serupa dan segambar dengan Dia. Dan Tuhan mau supaya apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat itu berhasil. Nah, Anda harus tahu ini strategi si musuh. Musuh berusaha mencemarkan kehidupan kita, mencemarkan hati kita, mencemarkan pikiran kita. Supaya dari dalam hati, kan Yesus pernah berkata, dari dalam hati itu keluar perkataan-perkataan yang salah, keluar kenajisan. Karena memang setan berusaha mau menjadikan bejana ini bejana yang cemar. Sehingga nanti apa yang kita keluarkan dari bejana kita ini adalah hal-hal yang cemar. Itu adalah keinginan iblis. Dia berusaha mencemarkan kita supaya apa yang keluar dari perkataan kita, keluar dari mulut kita, keluar semuanya itu adalah hal-hal yang najis. Nah, kemarin saya sudah katakan, Dia memberikan firman. Kenapa banyak orang percaya belum mengalami terobosan, belum mengalami firman Tuhan sepenuhnya? Kenapa?
Karena apa yang Roh Kudus katakan kepada saya, banyak orang percaya hanya mendengar firman begitu saja, dan firman itu tidak direnungkan dalam hidup mereka, dan tidak terjadi perubahan di dalam hati mereka dan pikiran mereka. Makanya akhirnya mereka tidak melihat mujizat. Waktu mereka mendengar firman, mereka bisa bersuka cita sejenak, tetapi akhirnya dalam perjalanannya mereka tidak melihat mujizat dalam hidup mereka. Roh Kudus katakan, karena firman yang masuk dalam telinga mereka tidak turun dalam hati dan pikiran, tidak mengadakan satu perubahan. Kenapa? Karena kita tidak mengizinkan firman Tuhan itu berkarya, atau kita tidak mengizinkan firman Tuhan itu membersihkan diri kita sendiri. Nah, peran ini yang harus kita ketahui. Tuhan berkata gitu. Tuhan berkata begini. Dia mau kita sepakat. Kalau kita sepakat dengan firman-Nya, waktu kita mendengar firman masuk di dalam diri kita harus tetap sepakat. Ya Tuhan, terus. Karena firman Tuhan selalu sifatnya memulihkan, sifatnya mentahirkan. Jadi waktu kita menerima firman, izinkan terlebih dulu firman itu mentahirkan diri kita, supaya kita menjadi bejana yang bersih. Kalau kita sudah menjadi bejana yang bersih, maka nanti apa yang kita ucapkan, apalagi di dalam kita sudah ada firman, nanti apa yang kita ucapkan itulah firman yang kita terima dari Tuhan. Yang Paulus katakan itulah firman iman yang ada di dalam mulut kita. Jadi waktu kita lepaskan firman iman itu, maka terjadilah apa yang ada di dalam mulut kita, yaitu firman yang kita renungkan, yang telah berhasil, yang telah kita izinkan untuk memulihkan keadaan kita di dalam. Jadi biarlah tahun 2019 ini Anda melihat di dalam dirimu ketika menerima firman, sudahkah firman itu merubah, terjadi menghasilkan perubahan di dalam dirimu? Sudahkah firman yang kita dengar membuat hati kita berubah, cara kita berubah? Sudahkah ketika kita lihat di dalam diri kita sudah berubah, maka apa yang keluar dari mulut kita itu betul-betul adalah firman Tuhan. Yakobus berkata begini dalam surat Yakobus 3 ayat 10 dan 11. Mari kita lihat di sini. Surat Yakobus 3 ayat 10 11. James 3 10th and 11th verses. Yakobus 3 ayat 10 11. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian. Sekali lagi saya baca ayat 10 dulu. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Perhatikan baik-baik. Dikatakan dari mulut yang satu keluar berkat dan keluar kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ini berbicara tentang vessel. Vessel ini harus hanya memancarkan satu sumber air, itu harus air yang adalah air kehidupan. Kalau masih, kenapa di dalam mulut yang sama bisa mengeluarkan perkataan berkat dan bisa mengeluarkan perkataan kutuk? Karena di dalam kita menjadi vessel yang belum kita izinkan untuk ditahirkan oleh firman Tuhan. Pikiran kita belum ditahirkan sepenuhnya, hati kita belum ditahirkan sepenuhnya, sehingga yang keluar itu adalah pencemaran. Kita mengeluarkan berkat, kita mengeluarkan kutuk. Yakobus berkata, tidak boleh demikian. Tidak boleh demikian. Saya mau encourage Anda untuk melihat bejana Anda sendiri. Lihatlah di dalam bejana Anda. Pastikan ketika Anda mendengar firman, terima firman, pastikan firman itu izinkan, allow the word of God to cleanse your inner being, your heart, your mind. Izinkan firman yang kita terima itu mentahirkan diri kita dulu. Hati kita, pikiran kita, supaya yang keluar dari mulut ini adalah benar-benar perkataan Tuhan, perkataan berkat. Karena firman Tuhan itu setiap perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan, it's a blessing. Every word that comes out of the mouth of God, every single word of God is blessing. Setiap satu perkataan Tuhan itu adalah berkat. Satu perkataan Tuhan adalah kesembuhan. Satu perkataan Tuhan adalah mujizat. Satu perkataan. Anda ingat gak perwira itu? Waktu perwira itu datang kepada Yesus, perwira itu datang dan berkata begini, aku tidak layak menyambut engkau, tetapi speak a word. Ucapkan sepatah kata, satu kata saja. Ketika engkau menyampaikan satu kata saja, maka aku percaya hambaku itu akan sembuh. Dan Yesus tercengang. Yesus berkata, wow, aku belum pernah lihat iman seperti ini. Perwira ini, karena dia dididik secara
secara militer, dan dia tahu apa yang atasan dia berkata begini, aku mempunyai bawahan, apa yang aku katakan kepada bawahanku maka bawahanku mengerjakannya, dan aku pun ada di bawah atasanku, apa yang atasanku katakan kepadaku maka aku akan melakukannya. Nah, ini yang Tuhan kehendaki. Ini yang Tuhan katakan bahwa, ini yang saya katakan bahwa satu perkataan Tuhan saja, one single word of God, one single word of God, it is a miracle, it is a blessing. Satu perkataan Tuhan adalah mujizat, satu perkataan Tuhan adalah berkat. Dan kalau perwira itu bisa menangkap satu perkataan Tuhan, itu adalah mujizat. Kita pun harus punya pengertian itu. Namun satu perkataan Tuhan itu adalah mujizat. Waktu kita mendengarnya, makanya kita harus izinkan Tuhan, bersihkan hatiku, bersihkan pikiranku, supaya apa yang keluar dari mulutku nanti, apa yang merupakan statement yang keluar dari mulutku, itu adalah berkat yang akan terjadi dalam hidupku, keluargaku, pelayananku, dan usahaku. Kepada kita, Tuhan menanti kesepakatan. Ketika kita sepakat untuk firman Tuhan mengerjakan pemulihan dalam diri kita, maka firman Tuhan itu akan berhasil. Kalau kepada alam semesta tidak perlu ada kesepakatan. Tuhan berkata jadilah terang, terang pun datang ke situ. Tetapi kepada kita, Tuhan menunggu kesepakatan. Sampai kita sepakat, maka kita akan melihat hasilnya. Surat Yakobus benar. Tidak bisa di dalam mulut yang sama mengeluarkan berkat, mengeluarkan kutuk, tidak bisa. Harus ada satu sumber saja. Dan dari mulut itu pasti dari hati meluapnya, dan dari pikiran. Biarlah pikiranmu dan biarlah hatimu diisi oleh firman, dan izinkanlah firman yang kita dengar itu mengerjakan perubahan di dalam diri kita. Kalau dulu misalnya, karena akibat dosa itu macam-macam. Dosa mau menciptakan kita menjadi satu ciptaan yang rusak, menjadi ciptaan yang mempunyai karakter yang rusak, cara berpikir yang rusak, pola pikir yang rusak. Itu dosa berusaha melakukan itu sehingga menjadi bejana yang rusak. Bejana yang rusak itu akibatnya macam-macam. Ada orang yang selalu mempunyai asumsi yang salah. Selalu mempunyai asumsi yang salah. Selalu menerjemahkan apa yang di sekelilingnya dengan asumsi yang salah. Selalu, bisa begini. Ketika melihat orang lain, selalu asumsinya begini. Oh, orang lain selalu melihat saya jelek. Orang lain selalu melihat saya tidak mampu. Itu asumsi-asumsi yang salah. Cara berpikir yang salah. Itu adalah akibat dosa, saudaraku. Jadi waktu kita mendengar firman, kita memang harus betul-betul buka hati supaya firman terlebih dahulu berurusan dengan diri kita. Yang suka berasumsi yang salah, yang suka berpikir negatif, yang cepat lemah, yang tidak yakin, dan lain sebagainya. Yang akhirnya membuat karakter kita menjadi karakter yang bukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maka itu kita harus betul-betul terbuka akan firman Tuhan. Kita harus bisa melihat keadaan diri kita lewat firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah terang, dan terang itu menyinari seluruh kegelapan. Jadi ketika kita menerima firman, izinkanlah firman itu menerangi seluruh hidup kita, supaya lewat firman kita bisa melihat area-area yang kotor di dalam diri kita, dan kita berkata, Tuhan, clean this part of me. Clean this part of me. Bersihkan bagian ini di dalam diriku. Tidak mungkin, orang lain mungkin tidak tahu, tapi ketika firman datang, firman itu pasti akan menerangi hidup kita, dan kita akan tahu bahwa ini bagian kita ini yang perlu ditahirkan. Oh, clean this is, ini bagian dalam hidupku yang suka salah asumsi. Ini tahirkan aku, oh Roh Kudus, oh firman Tuhan, tahirkan, supaya aku tidak gampang menilai. Ada lagi orang cepat menilai negatif. Itu adalah bagian daripada dosa. Itu adalah hal-hal yang ada di dalam diri karena dosa. Jadi waktu kita izinkan firman menerangi seluruh hidup kita, dan Roh Kudus berbicara kepada kita bagian-bagian mana yang harus dipulihkan. Waktu kita berkata, ya Tuhan, tahirkanlah aku, pulihkanlah aku. Setelah bejana ini clean, saya mau katakan, after this vessel has been cleansed and clean, then when the word of God we release out of our mouth, ketika firman kita lepaskan dari mulut kita, maka kita akan melihat kuasa firman itu dahsyat. Kita akan berkata kepada anak kita, kamu adalah anak yang luar biasa. Kamu akan berhasil. Kita akan berkata, kamu akan berhasil menjadi anak yang dahsyat di sekolahmu. Kamu akan berhasil, kamu akan menjadi saksi di tengah-tengah teman-temanmu. Maka apa yang kita ucapkan itu akan terjadi. Kita akan berkata, hari ini usahaku akan berhasil. Hari ini kenapa? Bejana ini sudah bersih. Firman sekarang sudah tinggal dalam hidup kita. Dan waktu kita mengucapkannya lagi, oh my God,
we will see the effect. Kita akan melihat efeknya, kita akan melihat hasilnya. Roh Kudus sudah katakan kepada saya, hari-hari ini akan muncul orang-orang yang disebut pelaksana firman. Pelaksana firman akan muncul hari-hari ini. Oh, orang-orang yang akan mengeksekut, orang-orang yang akan disebut pelaksana firman. Alkitab berkata, betapa dahsyatnya hari itu, hari Tuhan, di mana orang-orang yang disebut pelaksana firman, ketika mereka muncul, haleluya, haleluya. Ketika mereka muncul di tengah-tengah kegelapan, maka nama Tuhan akan dipermuliakan. Lihat satu ayat lagi, seperti yang saya katakan tadi barusan, Yoel 2 ayat yang ke-11. Joel chapter 2 and the 11th verse. Kita lihat Yoel 2 ayat 11. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Yes, betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapa yang dapat menahannya? Dikatakan begini dalam Yoel, Tuhan memperdengarkan suaranya. Suaranya dikatakan tidak ditulis kepada umatnya, tapi dikatakan di depan tentaranya. Kenapa harus dipakai kata tentaranya? Seperti yang saya sudah katakan, seorang perwira itu mengerti bagaimana dia dibentuk. Bagaimana dia dibentuk untuk mempunyai satu perkataan yang tepat, tentara. Jadi orang-orang yang has been trained. Tidak sekedar dikatakan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan umatnya. Bukan. Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Orang-orang yang sudah digembleng mentalnya. Orang-orang yang sudah di-train. Orang-orang sudah dilatih. Orang-orang yang tidak boleh lemah. Tentara tidak boleh lemah jiwanya. Seorang tentara harus mempunyai mental. Harus mempunyai jiwa yang kuat. Dan maka itu dikatakan tentara, bukan umat. Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya, yaitu orang-orang yang mentalnya sudah dirubah, yang jiwanya sudah dilatih, pasukannya dikatakan sangat banyak, dan pelaksana firman-Nya kuat. Nah ini dia, ini adalah nubuatan yang akan digenapi di hari-hari ini. The Lord is raising up His army in these days. The Lord is raising up army that shall execute the word of God. Yang akan mengeksekusi, yang akan melaksanakan firman Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau. Kategori ini, orang-orang yang mentalnya sudah kuat, orang-orang yang jiwanya sudah kuat, orang-orang yang tidak mempunyai mental yang rapuh lagi, tapi orang-orang yang sudah mengalami pembaharuan. Haleluya. Yang sudah mengalami pembaruan oleh karena firman. This is the people that has been renewed, diperbaharui hidupnya. Dan Tuhan katakan, they shall execute my word. Mereka akan melaksanakan firman. Jadi saya mau katakan pagi hari ini, oh, lihatlah dirimu. Jikalau masih ada hal-hal yang karena akibat dosa, Anda menjadi orang yang minder, Anda menjadi orang yang cepat berasumsi yang salah, Anda menjadi orang yang lemah. Come on, raise up my friend. Bangkitlah. Dan jadilah pulih jiwamu. Karena itu izinkanlah dirimu terlebih dahulu dipulihkan, ditahirkan oleh firman Tuhan. Supaya Anda semua menjadi bejana yang siap, bejana yang bersih untuk mengeksekusi, untuk memperkatakan firman. Maka firman itu akan benar-benar terjadi atas dirimu, atas lingkunganmu, atas anak-anakmu. Ya, ini yang Tuhan mau. Yoel 2 ayat 11. Yoel 2 ayat 11. Tuhan mau kita adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang akan melepaskan firman. Karena firman Tuhan itu adalah berkat. Firman Tuhan itu adalah mujizat. Firman Tuhan itu adalah kehidupan. So start to speak blessings beginning this year. But first, allow the word of God to cleanse you, to make you as His army, so that you are ready to speak again the word of the Lord this year. Hallelujah. Sehingga tahun ini, so that this year shall be called the year of glory, the year of blessings, the year of restoration. So whatever you speak now shall be apa yang kamu ucapkan, you will see restoration, you will see miracles, you will see, hallelujah, healings. Hallelujah. Ini yang Tuhan mau supaya terjadi atas kita semua. Setiap Andalah orang-orang yang Tuhan persiapkan, yang akan Tuhan munculkan di hari-hari seperti ini. Praise the Lord. Oh, thank you, Jesus, for the word of the Lord that we receive. Cleanse our life, cleanse my mind, cleanse my heart. Cleanse, let us be the clean vessel of yours, Father, that is ready, hallelujah, for the word of God to be executed through our words, through our life. Supaya firman Tuhan siap untuk dilepaskan lewat hidup kita, lewat perkataan kita.
Praise the Lord. Haleluya, my God. Sampai jumpa lagi dalam perenungan berikut. Tetaplah bersuka cita karena firman Tuhan berkata benar, apa yang dia sudah rancangkan itu yang akan dia genapi. Dan kitalah orang-orang yang Tuhan mau supaya menjadi saksi dari perkataan Tuhan. Karena itu bukalah hatimu, terimalah firman-Nya dengan sukacita. Praise the Lord. Sampai jumpa dalam perenungan berikut. Stay focused, stay blessed, stay rejoiced, stay on fire, stay deep in this revelation, stay alive and stay connected with the word of the covenant. Amen. I love you. I love you. I love you. Praise the Lord. Wow, Bapak, terima kasih buat hari ini. Hari yang dahsyat, hari yang Kau beri untuk kami masuk di dalamnya. Firman-Mu Tuhan sungguh adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami sambut hari ini bersama dengan Engkau. Haleluya. Bau Hashem. Oh haleluya. Diberkatilah Engkau ya Abba. Berkatilah namamu. Diberkatilah firman-Mu. Wow. Praise the Lord. Yes. Amen.